lanjut aja ya. Fokus ke hitungan dulu. Kalau teori kan kita bisa kayak nyari gitu kan, yang ngapalin atau baca sendiri. Terus nih, kan tadi kita udah bahas kayak runut gitu kan ceritanya. Sekarang langsung ke soal. Jadi perhatikan data berikut. Jadi ada deret standar BPFI yang udah dihitung konsentrasinya gini. Jadi memang yang dipakai itu larutan standar. Terus konsentrasi 10, 20, 30, 40, 50. Ini namanya larutan seri yang tadi aku bilang berseri. Itu dia lebih dari satu konsentrasi. Kemudian dihitung nilai absorbansinya sekian. Sebenarnya sih ini aku bikin soal ini sama persis kayak yang tadi. Jadi benar-benar sama gitu. Kayak cuma mindahin data doang gitu. Terus setelah itu pada penetapan kadar vitamin C secara spektrofotometri dilakukan dengan berbagai varian konsentrasi. Ya, konsentrasi 10, 20, 30, 40, 50. Dari larutan induknya 1000. Jadi dari data yang tadi itu aku bikin soal. Berapa volume larutan induk tersebut yang harus dipipet. Jadi kita mencari berapa yang dipipet kalau mau membuat larutan 100 mili pada konsentrasi 50 ppm. Nah, kata Bu Fitri kemarin nih, sebenarnya dari soal ini bisa mengandung beberapa pertanyaan. Pertanyaannya, berapakah labu ukur yang dipakai? Ya kan? Berapa kira-kira labu ukur? 100 kan, Bu? Iya, betul. Jadi labu ukur yang dipakai itu 100. Kenapa 100? Tapi kata Bu Fitri nggak lurus-lurus gitu aja. Artinya dia membuatnya itu pasti larutan 250 atau eh, terserah dosennya ya 500 atau labu ukur ada berapa macam sih. Ya pokoknya artinya labu ukur itu adalah larutan yang mau kita bikin. Membuat larutan. Nah, ini kan kita gampangnya 100 kan, tapi dia mungkin diganti jadi 500. Gitu. Artinya labu ukur yang dipakai adalah sesuai dengan larutan yang mau dibuat. Tuh. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, misalnya kemarin apa ya? Nah, ini sama kayak ini. Berapa volume yang harus dipipet kalau kita membuat konsentrasinya 50 ppm? Ini kayak yang tadi yang udah aku jelasin tuh V1, M1, ya kan? Itu rumus pengenceran namanya. Coba aja baru baru enggak kalau itu rumus pengenceran. Nah, jadi untuk menjawab soal nomor 9 itu, berapakah larutan induk yang harus dipipet? Artinya ditanyain volume kan? Kalau misalnya dia itu pengen membuatnya itu 100 mili dan 50 ppm, berapa mili yang dipipet dari yang 1000 gitu. Ini sama aja kayak yang tadi ya. Sama dengan 5 mili. Oke, jadi jawabannya nomor 9 itu yang paham ya, kalau ini udah paham lah kan, udah diulang. Selanjutnya, yang nomor 10, berapakah kadar sampel? Nah, yang tadi, yang kita cari nilai, kata Bu Fitri, berapakah konsentrasi? Nah, jadi ini kan udah ada datanya, udah ada persamaan garisnya. Yang ditanya itu berapa konsentrasi? Ingat, konsentrasi itu adalah lambangnya X. Ya, konsentrasi. Ini bukan soal school. Nanti ada pertanyaannya berapakah konsentrasi? Konsentrasi itu adalah X. Jadi kita harus mencari nilai X-nya berapa. Yang tadi, nilai absorbansinya, misalnya dia 50 ppm, berarti absorbansi yang dipakai yang 50 ya, yang ini 2,796.
nilainya Y-nya itu 0,79. Terus persamaan reaksinya, udah masukin aja. 475X tambah 0,6352. 52. Nah, Y-nya itu kan yang ini dari sini. Dari yang 50 ppm. Kenapa yang diambil 50? Karena dari soalnya konsentrasinya 50. Masukin aja 2,796 sama dengan 0,0475X tambah 0, kayak tadi, kalau pindah ruas dia jadi negatif. X sama dengan 2,796 dikurang 0,06352 dibagi 0,0475. Ini namanya mencari konsentrasi. Nah, itu jadi udah berapa pertanyaan tuh? Udah 3. Berapa labu ukur, berapa konsentrasi, berapa volume yang akan dipipet, satu lagi berapa kadarnya. Itu. Ini hasilnya berapa ya? Lihat di bawahnya aja ya. Nih, di sini ada di sini. Nih, jadi konsentrasi itu dilambangkan dengan X. Jadi dia hasilnya 45,49%. Mendekati angka yang tadi di lembar kerja. Kenapa? Karena memang aku ngambil datanya dari situ. Tuh. Terus berapa kadar? Ini pertanyaan keempat. Berapa kadarnya? Nah, ini rumusnya yang harus sudah kita hafal. X dikali, ini bukan B ya, faktor pengencer. Jadi ini FP, bukan B. Ini harusnya FP. Jadi kadar itu tipe. Gimana bisa susah? Jadi kadar sama dengan persen ya, persentase kadar sama dengan X dikali faktor pengenceran dibagi konsentrasi baku. Baku itu larutan induk ya, dikali 100%. Ini diapalin aja. Ini udah pertanyaan keempat dari satu soal. Terus ada satu lagi, kayaknya ada 5 deh. Di Fitri ngomongnya ada 5. Gitu. Nah, ini udah paham lah ya kalau di sini hasilnya segini. Tinggal masukin aja. Nih labu ukur yang diambil 100, yang dipipet dari 50 ppm itu 5 mili. Udah paham ya? Oke, soal ini ada yang bingung atau lanjut? Nanti lanjut aja ya. Bu. Oh, oh, oh. Berarti nanti kalau misalkan pertanyaannya 250, 100-nya diganti jadi 250 ya? Iya, betul Yuli. Jadi kalau misalnya, jadi kita harus paham banget di itu volume yang diminta berapa, volume artinya volume larutan yang akan dibuat berapa, volume induk itu berapa. Itu harus kita bisa bedain. Karena nanti kalau kita nggak paham, kegocek dikit, dirubah angkanya, langsung aduh bingung gitu kan. Kayak belum paham. Kalau kita cuma ngapalin doang, nggak paham tuh beda. Gitu kan. Kalau misalnya dia mau bikin larutannya 500 mili, berarti labu ukurnya 500. Terus V1M1-nya bukan 100 lagi. Jadi 500 dikali berapa ppm. Terus ada lagi nggak yang mau di ini, informasi? Kalau nggak ada langsung ke sini aja. Nah, ini kalau ini kan udah terkenal banget ya. Definisi perpindahan dari konsentrasi. Intinya sih dia konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Itu pasti namanya difusi. Nomor 1. Jadi difusi itu ada perbedaan konsentrasi. Dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Itu namanya difusi. Kebalikan dari difusi itu namanya osmosis atau osmosis yang lebih terkenal. Itu perpindahan konsentrasi dari yang rendah ke tinggi. Itu namanya
Osmosis, bukan emosi ya, osmosis itu kebalikan dari difusi. Jadi jangan kebalikan. Soal selanjutnya. Alat laboratorium yang mengamati waktu hancur sediaan tablet namanya disintegration tester. Jadi kalau kuncinya itu ini kan apa? Bab difusi kan mengamati waktu hancur. Berarti kalau difusi alatnya itu disintegration tester. Kalau dissolution dia mencari disolusi. Beda. Difusi sama disolusi itu beda. Oke. Nah, kalau ini diapalin aja. Kalau dissolution berarti kan disolusi. Kalau disintegration berarti dia difusi. Gitu. Kalau yang lainnya nggak mungkin ya, karena ini jomplang banget nih. Ini kalau kakak Paip ini bikin soalnya kurang menjebak. Kalau Baker Glass kan nggak mungkin, Erlenmeyer. Jawabannya udah kekunci kalau kata Pak Ipin nih. Iya, kurang apa ya? Katanya kurang menjebak kita gitu ya, udah jelas banget. Terus perbedaan antara suspensi ini kan. Perbedaan suspensi dan koloid. Kalau suspensi itu kan dia eh, dispersi kasar. Kalau koloid itu dispersi halus. Jadi memang beda banget. Terus ini kata-katanya ini ya. Textbook banget. Jawabannya apa sih? Stabil ya. Kalau koloid itu lebih stabil. Sedangkan suspensi itu tidak stabil. Jadi jawabannya C. Jadi kalau suspensi itu mungkin maksudnya dia itu mudah terdispersi kembali. Mungkin maksudnya itu ya. Terus dia mudah mengendap, mudah terdispersi. Itu namanya suspensi. Kalau koloid itu kan dia lama mengendapnya. Artinya dia memang udah sangat stabil. Koloid itu kan contohnya kayak santan ya gitu ya. Atau susu ya. Kalau itu kayak susu. Jadi itu lama turun ke bawahnya. Tapi kalau suspensi itu kan dia kayak obat yang dry syrup itu kan. Dia mudah turun ke bawah. Tapi kalau dikocok dia bisa kembali. Jadi nomor 3 ini jawabannya C. Kalau itu lebih stabil dibandingkan suspensi. Terus selanjutnya dispersi zat cair atau zat padat dalam gas disebut. Kalau dalam gas itu jawabannya apa ya? Suspensi. Oh, berarti ini maksudnya ada dua fase. Ada fase padat dan ada fase cair. Ini kenapa dalam gas sih? Yang bikin soal kemarin siapa ini? Jawabannya suspensi. Ya mungkin zat padat dalam zat cair. Karena ada dua fase, jadi jawabannya suspensi. Itu sih. Kan gasnya itu yang bikin itu aku. Terus kertas lakmus, ini mah udah tahu semua kayaknya ya. Lakmus biru berubah menjadi merah, berarti dia asam. Nah ini jawabannya emang udah ngunci banget. Kalau kalian kan bahasa, natrium bahasa, bahasa semua. Cuman asam cuma si ACl. Apalagi ini asam kuat nih. Asam klorida. Ya asam kuat itu golongan asam kuat tuh asam sulfat, asam klorida, asam nitrat. Terus nomor 7. Teori asam basa Bronsted-Lowry. Asam didefinisikan sebagai, nah kalau si asam itu, dia itu yang kelebihan. Kalau aku mikirin gitu, dia kelebihan hidrogen kan, kelebihan ion H+. Berarti dia kalau kelebihan harus memberi ya, memberi. Kalau asam, aku ngapalinnya gitu. Kalau asam dia kelebihan asam, kelebihan H+. Jadi dia memberikan H+. Jawabannya berarti yang memberi. Kalau basa itu dia menerima karena dia kekurangan H+. Jadi dia menerima. Jadi kalau yang ini tanya asam berarti yang jawabannya. Dia memberi H+ dari pasangan reaksi. Itu bahasa aku menurut bahasa. Terus apa nama alat yang dapat menentukan viskositas termasuk
rheologi. Jadi kuncinya itu kalau misalnya menentukan viskositas doang, dia bisa viskometer Oswald sama Brookfield juga bisa ya. Ini kayaknya bisa semua deh, viskositas doang. Tapi karena ini dia ada kata kuncinya sekaligus rheologi, artinya sekaligus alirannya ya. Aliran zatnya yang dihitung, berarti jawabannya itu C, viskometer Brookfield. Jadi dia tuh kayak apa? Kayak digital gitu kemarin dia bisa kita pencet. Pencet itu ada angka-angkanya, dia ada viskometernya, ada viskositasnya, sama rheologinya berapa. Itu namanya jawabannya C, viskometer Brookfield. Kalau Oswald itu kemarin dia cuma waktu alir aja ya, Oswald ya kemarin. Kan dia bentuknya U gitu, U gitu kan ya, Oswald. Menghitung waktu alir katanya. Apa viskometer? Oh, ini jawabannya Brookfield karena dia berupa digital, dia ada angka-angkanya di layarnya gitu. Kita udah tahu itu berapa waktu alirnya, berapa viskositas. Terus nomor 8 semakin tinggi suhu, maka viskositasnya akan semakin turun. Jadi zat cair, kan ini kata kuncinya zat cair. Kalau zat cair itu viskositasnya itu semakin turun kalau semakin tinggi suhu. Artinya itu dia semakin encer ya, semakin turun viskositasnya. Tapi beda kalau dalam dia itu suatu gas. Kalau gas itu kebalikan dari suatu zat cair. Jadi jangan terkecoh kalau nanti kalimatnya diganti. Semakin tinggi suhu suatu zat, maka viskositas suatu gas dia akan semakin naik. Tapi kalau dia itu cairan, semakin turun. Jadi itu berkebalikan antara cairan sama gas. Terus selanjutnya udah ya. Udah selesai, ini juga udah selesai. Ada yang mau ditanyain? Atau cukup? Jadi emang ini nggak ada persiapan, terus juga perhitungan. Sebenarnya ada lagi perhitungan ya, yang mencari viskositas. N1 sama, bukan N, eta. Eta 1 sama dengan eta 2 kali T1 kali T2 per. Itu ada di bab viskositas. Cuman karena aku nggak moto, kalau yang masih punya filenya nggak kita bahas aja lah kan. Pi, ayo Pi, share screen Pi. Itu di bab psikometer dan viskositas dan rheologi. Itu hitung-hitungan juga Pi. Ada juga hitung-hitungan yang kemarin soalnya siapa ya di PPT itu loh. Itu kata Bu Fitri juga keluar mencari nilai F, V, VU dibagi V0. Itu ada juga sedimentasi itu. Gimana nih? Ada yang mau share ya? Kayaknya dibaca-baca aja deh, itu kayaknya gampang, tinggal masukin angka, terus dipahamin, itu di bab viskositas tuh, masih ada perhitungan. N ya, itu bukan N sebenarnya eta. N1 dibagi N2 sama dengan D1 kali T1 dibagi D2 kali T2. Itu kayak dikali silang aja. Kalau kita mau mencari kekentalan sampel, kita harus tahu kekentalan air. Di mana kekentalan air itu memang udah tetap dia 0,8094. Jadi walaupun di soal itu nggak dikasih tahu kekentalan air, viskositas air, BJ air nggak dikasih tahu. Ini kan D itu BJ kan. Kalau misalnya BJ air nggak dikasih tahu, kita udah tahu BJ air itu 1. Kalau misalnya dikasih tahu BJ-nya sekian 0,9 berapa, kita pakai BJ yang itu. Terus ada tekanan geser, kecepatan geser. Banyak sih, cuma kita belum bahas
bahas. Maya ada catatannya. Mau deh Maya share screen deh. Tapi Nanti aku dibikin tunggu. PDF dulu ya. Ya udah, nggak apa. Tunggu. Oke. Udah, Kak. Q. Mana? Nggak bisa share screen. Oh iya, belum aku pencet. Oke, udah main. Silakan. Mai. Oke, udah ya. Ini viskositas dan rheologi. Oke. Iya. Miring ke kiri jadinya. Nah, ini ada rumusnya gitu. Ini menentukan BJ. Kalau misalnya bobot. Nah, ini ada pertanyaan UTS ya, gitu ya. Jadi perbandingan apa dengan apa? Kalau misalnya diketahui W2 dikurang W0, nih, dari rumus ini
Waktu itu tes ada nih keluar aku. Jadi misalnya bobot jenis piknometer kosongnya itu kan W0. W1 itu berisi aquades. W2-nya itu berisi sampel. Perbandingannya itu sampel dengan apa? Jadi kalau misalnya ada kayak gini, yang jadi pertanyaan itu perbandingan sampel dengan apa? Kenapa? Enggak. Pertanyaan itu kenapa dia tidak ada satuannya? Nah, kenapa? Kenapa densitas ini dia nggak pakai satuan? Jawabannya itu karena dia itu bukan dicoret-coret ya, maksudnya gram dicoret gram bukan. Karena dia itu hanya berupa perbandingan, perbandingan bobot si sampel berbanding perbandingan bobot sampel dibanding bobot air. Nah, jadi W2 itu kan sampelnya dikurang W0 itu kan piknometernya. Kan otomatis sama dengan dia W2-nya kan, sama dengan sampelnya. Terus W1 itu dikurang W0, ini W1 dikurang W0, berarti dia itu kan dikasih tahunya itu air, bobot air. Jadi perbandingan bobot sampel dengan bobot air, maka dia nggak ada satuannya, karena cuma berupa angka perbandingan. Itu jawabannya. Terus ke bawah lagi. Nah, yang ini kan tinggal masukin angkanya aja kan. Harus diapalin si W2, W1-nya berapa, tinggal dimasukin aja ini angkanya. Yang ditanya adalah bobot jenis. Bobot jenis itu lambangnya apa sih? Ini X ya, Mai? Kayaknya bukan X ya lambangnya. Bobot jenis itu rho ya? Gini kayaknya. Beda lagi ya, kalau rho itu massa per volume ya. Ya, bobot jenis lah, pokoknya BJ. Jadi, ini tinggal masukin aja angkanya. Cuman angkanya itu jangan sampai salah input. Emang ini keseringan tuh salah masukin angka. Jadi kalau misalnya W0-nya segini, W1-nya segini, W2-nya segini, udah tinggal masukin. Artinya kita harus hafal rumusnya. Langsung aja nih sekarang hafalin. Bobot jenis itu sama dengan W2 dikurang W0, itu bobot sampel, per W1 dikurang W0, atau bobot air. Jadi perbandingan bobot sampel dengan bobot air. Atau bobot sampel dibagi bobot air. Ini langsung dihafalin sekarang. Terus tinggal masukin angkanya, hasilnya segini. Dia tidak ada satuannya. Nggak ada gram kah, mililiter, atau miligram, nggak ada. Dia cuma berupa perbandingan aja. Yuk lanjut turun lagi, Mai. Nah, ini yang kemarin kita cari pakai viskometer Oswald. Viskometer Oswald itu untuk mencari waktu alir, ya kan? Ini waktu alir kan kita makainya viskometer Oswald yang bentuknya kayak huruf U, gitu kan? Nah, dari waktu alir ini kita bisa menghitung si viskositas sampelnya dengan pakai cara perhitungan ini. Di mana bobot jenis air itu, kalau misalnya bobot airnya jenis air BJ airnya nggak dikasih tahu, kita pakai ini, pakai 1. Nih, pakai 1. Tapi kalau misalnya dikasih tahu, kita pakai angka yang ada di soal. Terus viskositas air. Ini viskositas air ya air gitu kan. Mana sih maksudnya? Ya air gitu-gitu aja gitu. Maksudnya beda dengan air sirup gitu kan. Tapi kalau ini kan maksudnya air yang ya air biasa gitu. Nah, dia itu selalu tetap viskositasnya 0,8904. Artinya kalau misalnya di dalam soalnya nggak dikasih tahu, ya kita pakai ini. Harus hafal.
kadang-kadang ya itu menjebak, kita nggak dikasih tahu viskositasnya, nggak dikasih tahu BJ-nya, tahu-tahu disuruh hitung viskositas si sampel. Sofia, musik Terus Sofia. GPS ini adalah satuan CGS. CGS itu centimeter, gram, second. Jadi kita harus samain dulu semua satuannya. Misalnya kayak BJ-nya, misalnya BJ-nya dalam sentimeter. Nah, kita nggak usah rubah lagi. Terus kan kalau BJ itu gram apa sentimeter per gram ya, atau mililiter per gram, gram per mililiter ya, itu BJ. Nah, itu harus sama. Artinya satuannya itu sentimeter, gram, sama waktunya itu second atau detik. Biasanya yang dirubah itu waktunya. Misalnya waktu alirnya itu dia 1 menit. Berarti kan harus kita rubah jadi second. Second itu detik. Nah, itu yang sering kita salah. Tapi karena PG kan biasanya jawabannya nggak ada kalau misalnya salah. Jadi kita harus satuannya disamain dulu, baru dimasukin rumus ini. Viskositas air dihafalin, biji air mah udah tahu nih. Oke, nih gram per mililiter itu satuan si biji. Terus naik turunannya. Nah, di sini ditanyain berapa viskositas sampel. Viskositas sampel itu adalah eta. Ini bacanya eta ya, tapi tulisannya emang N. N2, ini dapat dari mana? Ada berapa orang nanya kamu? Ini rumus ini dapatnya dari mana sih? Caranya gimana? Sebenarnya ya kayak dikali silang gitu aja. Karena yang ditanyain 2, berarti kan N2 dikali, ini kan dikali silang kan? Berarti N2 kali D, D1 kali T1 sama dengan N1 kali D2 kali T2. Yang ditanyanya N2 berarti otomatis dianya ini yang di bawahnya ini diper gitu. Kayak 72X sama dengan 72 gitu kan. X sama dengan yang ini dibagi yang ini gitu loh. 72 dibagi 72 X sama dengan 1. Itu perumpamaannya ya, misalnya kayak gitu. Sama, yang ini berarti si N2 sama dengan yang ini diperin aja langsung. D1 kali D1. Jadi kita dapat rumus ini. Kalau misalnya nanti yang ditanya bukan N, ditanya D. Ya sama aja. Berarti tinggal dirubah D1 sama dengan 1 kali DB. Tapi kayaknya nggak serumit itu lah ya. Masih ada yang serumit itu sih. N2 kali T1. Kayak gini sih. Jadi kayak cuman dikali silang aja, terus diganti-ganti aja. Apalagi ya. Udah kan itu udah dapat rumusnya, tinggal masukin angka-angkanya. Jangan kebalik. Kalau D itu adalah si BJ. D ini adalah BJ air. D1 ya. D1 itu BJ air. T1 itu waktu alir air. Atau viskositas airnya itu tadi 0, N1 itu viskositas air 0,8904. Kalau N2 itu udah masuk ke sampel D2, ini D2 ya. Ini D2 itu udah masuk waktu BJA sampel, udah masuk waktu alir sampel. Waktu alir sampel berarti satuannya detik. Jadi N1 itu air semua, yang 2 itu sampel semua. Tinggal masukin aja angkanya kayak biasa. Dikali dulu semuanya, yang atas, yang bawah juga. Tinggal dibagi dan ingat satuannya GPS. Karena dia sama-sama sentimeter, gram, sama mililiter, second. Terutama sih satuannya harus kita seragamin dulu semua. Kalau udah seragam, udah sama semua, berarti tinggal hitung. Turun lagi, Mai. Ini sembari kita mereplace. Nah, yang ini rumus N sama dengan F per G. Sebenarnya ini rumus tekanan geser sama kecepatan geser.
Ini, oh Maya udah bikin rangkuman ya. Ini Brookfield, Oslo, Brookfield. Oh iya, 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 iya. Satu bab ya dia ya. Tapi rumusnya nggak ada di aku. Jadi memang dia, oh Maya berarti hitung ya. Skala viskositas. Jadi yang ditanya itu adalah berapakah tekanan geser? Ya, berapakah tekanan geser? Tekanan geser itu di bab apa ya, Man? Viskositas juga ya? Iya, viskositas juga, Kak. Di teorinya ya. Ya, aku copotin soalnya. Jadi itu bukan M ya, itu eta. Jadi eta itu sebenarnya udahlah N aja. Sebenarnya bacanya bukan itu. F dibagi G. Nah, N itu biasa ya, itu adalah viskositas. F itu tekanan geser. Jadi kalau misalnya ada viskositas, ada tekanan geser, berarti pakai rumus ini gitu. Nggak usah pusing-pusing. Ini gimana sih cara ngitungnya? Pokoknya yang ada aja. Kalau yang adanya tekanan geser, ya berarti pakai rumus ini. Kalau adanya kecepatan geser, ya udah berarti rumusnya ini. Yang ditanya kan tekanan geser. Ini kan dari rumus ini kita bisa rubah. Yang ditanya jadinya itu tekanan geser. Yang ditanya itu F. F sama dengan si eta-nya dikali G. G itu kecepatan geser. Udah, tinggal masukin deh. Di mana viskositasnya ini 288. Misalnya yang 30 ppm ya, RPM. Berarti F30 ya. Ini 288 dikali ini 30 ini apanya ya? Kecepatan gesernya ya. Udah dikasih tahu ya, Bang. Berarti tinggal dikali aja. Tinggal dikali, udah didapat hasilnya. 0,6. Jadi kayak rumus itu kita misalnya diketahuinya apa. Berarti kita harus tahu pakai rumusnya yang mana. Oke. Turun lagi. Ini kurva. Nah, kurva itu nanti kurvanya itu bentuknya plastis, pseudoplastis, dilatan. Jadi kayak tinggal kita apalin aja kalau bentuk kurvanya begini namanya apa. Lagi turun lagi. Udah kayaknya tinggal teori nih ya. Iya, habis, Kak. Ada lagi nggak yang soal-soal? Udah kayaknya ya. Paling kita bedain kurva yang viskositas sama